Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Norvan di KMP Badminton. Hari ini aku akan buat satu buah video mengenai 15 raket high-end terbaik versi KMP Badminton di tahun 2024. Jadi buat kalian yang penasaran apa sih ke-15 raket yang akan kubahas di video kali ini, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di-skip. Dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini tapi belum subscribe, kalian langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke review section. Di depan ini sudah ada 15 raket terbaik versi KMP Badminton yang sudah aku sortir. Jadi ini adalah ke-15 raket yang bisa kalian jadikan, salah satunya bisa kalian jadikan raket andalan kalian selanjutnya. Jadi buat kalian yang penasaran apa sih raket yang akan kubahas di video ini adalah waktunya buat kalian tonton. Oke, kita akan bahas ke raket nomor 15. Jadi di sini ada nomor 15 sampai ke raket terbaik dan aku akan bahas satu persatu buat kalian semua. Kita masuk ke raket nomor 15 dulu. Oke, raket ke-15 yang menurut aku sangat layak buat kalian jadikan raket andalan adalah Velvet Woven 88. Jadi ciri khas raket ini adalah raket ini datang dengan grommet 88 mata eting. Jadi feelingnya agak sedikit keras. Ini adalah salah satu raket yang dipakai oleh Go Visem. Jadi salah satu pemain legend dari Malaysia yang memiliki smash petir. Jadi dia pakai raket ini dan memiliki smash yang sangat bagus sekali. Jadi overall untuk kesanku tentang raket ini, mengapa aku jatuhin raket ini ke raket nomor 15 terbaik, dikarenakan feelingku ketika aku pakai raket ini, aku berasa kontrolnya sangat bagus dikarenakan grommetnya 88. Kedua, speednya bagus karena framenya pipi dan lebar seperti nano flare, dan juga powernya juga bagus. Jadi overall yang aku rasakan di raket ini raket sangat stabil banget. Jadi buat kalian yang pengen punya raket stabil dan dengan harga yang terjangkau, jadi ini raket datang dengan harga di angka 1.600.000-an aja. Jadi kalian mau beli bisa beli raket Woven 88 ini. Oke, kita masuk ke raket selanjutnya, yaitu raket nomor 14 jatuh ke raket Ryuga 2. Ini adalah salah satu raket high-end dari Victor yang menurut aku ini raket sangat gampang sekali dipakai. Buat kalian yang pemula, buat kalian yang sudah mahir pun ini bisa kalian jadikan senjata andalan kalian. Oke, raket ini datang dengan harga 2.300.000 sampai 2.500.000 rupiah. Dan kalian dapat satu raket yang jujur aja secara desain ini keren banget. Dan ciri khas raket ini yang membuat aku jatuhin raket ini ke nomor 14 terbaik dikarenakan feelingnya ketika aku pakai di lapangan, ini raket nggak pegelin tangan kita sama sekali dikarenakan udah menggunakan bahan Freecore. Jadi ketika aku bermain smash, apalagi kalau kalian suka bermain gebuk, ini adalah salah satu raket yang bisa ngebantu power kalian, terutama buat kalian yang pemula ataupun buat kalian yang belum punya wrist tangan kuat, ini bisa kalian jadikan senjata andalan kalian selanjutnya. Ryuga 2 dari Victor. Oke, kita masuk ke raket selanjutnya, yaitu raket nomor 13 terbaik jatuh ke raket Li-Ning 3D Caliber 500 Pro. Ini adalah raket yang sayangnya ini raket nggak ada di Indonesia. Jadi buat kalian yang pengen punya raket ini sayang sekali kita nggak bisa beli. Harus beli melewati tangan satu lagi. Jadi mungkin harganya dipermainkan di Indonesia. Ini harganya kisaran 1,6 sampai 2 jutaan untuk dapatin satu raket ini. Padahal kemarin aku lihat di websitenya atau di salah satu forum di China, harga raket ini kalau sampai ke Indonesia harusnya di angka 1.600.000 rupiah aja. Oke, jadi feeling ketika aku pakai raket ini raket datang dengan frame yang compact, dengan bentuk frame yang pipi mirip dengan kaliber pada umumnya. Jadi ketika aku bermain
menggunakan raket ini, aku berasa speednya dapat dan juga secara power ini luar biasa bagus dan juga kontrolnya yang bagus dikarenakan shaft raket ini datang dengan shaft yang cenderung medium, enggak seperti raket lain dari Kaliber yang datang dengan shaft yang cenderung sedikit lebih fleksibel dibanding seri Kaliber Pro ini. Jadi overall aku bisa bilang kalau kalian punya channel di luar atau channel di China yang bisa ngirim raket ini raket bisa kalian jadikan raket andalan kalian selanjutnya. 3D Kaliber 500 Pro yang memiliki desain tercakep yang pernah aku punya. Jadi aku bisa bilang ini adalah raket yang bisa kalian jadikan senjata andalan kalian selanjutnya. Oke, kita masuk ke raket nomor 12 terbaik versi KMP Badminton, jatuh ke raket Victor Ryuga 2 Pro. Ini raket ketika aku pertama kali review karena aku pakai VBS 66 Nano, jadi aku feelingnya nggak gimana dapat enaknya. Tapi ketika kemarin aku turnamen, aku pakai raket ini dan aku pakaikan X-Bolt 65 dan hasilnya feelingnya luar biasa bagus. Jadi yang aku rasakan di raket ini yang menurut aku spesial adalah power dan juga ketika kita smash, hasil smash kita itu sangat nuki sekali. Jadi overall buat kalian yang pengen punya raket FreeCore, jadi raket ini datang dengan gagang FreeCore juga, nggak gimana fleksibel seperti raket Ryuga 2, tapi ini raket datang dengan gagang FreeCore yang udah menggunakan power ring. Jadi berasa sedikit lebih kaku dibanding raket-raket Victor yang menggunakan FreeCore lainnya. Jadi apa yang aku rasakan di raket ini adalah terutama di smashnya. Ini raket, kalau kalian yang tipikal yang suka smash, ini adalah salah satu raket yang bisa kalian jadikan raket andalan dengan desain yang sangat wow sekali. Jujur aja dengan desain yang diberikan di raket Victor Ryuga 2 Pro ini, aku bisa bilang ini lucky banget. For design ini sangat bagus dan juga secara powernya ini juga sangat bagus. Oke, raket ini datang dengan harga di kisaran 25 sampai ke 2,7 juta rupiah. Buat kalian yang pengen beli, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Victor Ryuga 2 Pro. Oke, kita masuk ke raket ke-11 yang menurut aku ini adalah salah satu raket yang viral banget di tahun 2024 ini, yaitu masih di Victor, yaitu Victor Aura Speed 90K Metallic. Raket yang dipakai oleh Antonsen, salah satu main single dari Denmark yang selalu menang akhir-akhir turnamen ini. Jadi aku bisa bilang ini raket karakternya speed, control, dan juga power. Tapi ada tapinya. Mengapa aku bilang ada tapinya? Dikarenakan raket ini datang dengan shaft yang kaku, sehingga nggak semua orang bisa pakai raket ini. Jadi banyak juga yang gagal menggunakan raket Victor Aura Speed 90K ini dan juga banyak yang berhasil menggunakan raket ini. Mengapa aku bilang begitu? Dikarenakan shaftnya yang kaku dan juga balance point yang cenderung slightly head heavy aja, nggak gimana terlalu head heavy. Jadi ketika buat kalian yang belum punya wrist tangan kuat, belum punya power tangan kuat, dan kalian pakai raket dengan tipikal speed frame dan juga kaku banget, plus dia slightly head heavy, kalian nggak akan bisa keluarkan power yang maksimal di raket ini. Tapi buat kalian yang sudah bisa dibilang gini, permainannya udah intermediate, udah punya power bagus, wrist tangan udah bagus, teknik main udah bagus, ini adalah salah satu raket yang sangat-sangat komplit sekali. Secara speed enak, lincah banget. Secara power ini juga bagus banget dan juga akurasi smashnya juga bagus. Dan secara kontrol ini luar biasa cakep. Itulah mengapa Antonsen ketika dia pakai raket ini di permainan single, kalian lihat aja di setiap videonya itu pergerakannya atau ketika dia mau placing bola bagus dan secara pukulan smashnya itu sangat akurat sekali. Ini raket bisa kalian jadikan senjata andalan kalian selanjutnya. Raket ini datang dengan harga 2,5 sampai ke 2,7 juta rupiah. Jadi buat kalian yang mau beli, aku akan kasih link pembelian seperti biasa di kotak deskripsi. Victor Aura Speed 90K bisa kalian jadikan senjata andalan kalian selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke raket nomor 10, yaitu raket yang paling banyak masalah di tahun ini. Yonex Nano Flare 1000 Jet. Mengapa aku bilang ini adalah raket yang paling banyak masalah? Dikarenakan raket ini ringkih banget. Buat kalian yang sudah punya raket ini, pasti kalian tahu raket ini mungkin dari 8 dari 10 orang yang punya raket ini, mungkin 8-nya sudah patah
dengan Nano Flare 1000 Jet ini. Ini nggak bisa dipungkiri, ini raket datang dengan kualitas yang sangat-sangat bagus secara performa, speed, power, control ini luar biasa sempurna. Aku bisa bilang salah satu raket Yonex yang paling sempurna di tahun 2024 ini. Tapi dikarenakan framenya yang terlalu ringkih membuat kualitas raket ini jatuh drastis. Itulah mengapa aku kasih di raket nomor 10 aja, dikarenakan raket ini super duper ringkih. Jadi buat kalian yang suka punya raket compact, softnya masih bisa ngebantu power, dan juga dia secara balance punya juga head heavy. Jadi buat kalian yang tipikalnya all round, speed, power, dan control, ini adalah raket yang sangat sempurna buat kalian. Tapi kalian wajib hati-hati kalau kalian pakai raket Nano Flare 1000 Jet ini. Oke, harga raket ini dibanderol di kisaran 26 sampai ke 2,8 juta. Jadi masih mahal untuk satu batang raket yang cenderung ringkih. Kalian wajib hati-hati. Tapi buat kalian yang sudah mulai mahir, kalian tahu partner kalian atau kalian tahu karakter main partner kalian, kalian udah jarang sekali tabrakan raket, ini bisa kalian jadikan senjata andalan kalian selanjutnya. Nano Flare 1000 Jet dari Yonex. Oke, kita masuk ke raket nomor 9, yaitu raket dari Li-Ning, yang menurut aku dari semua raket Li-Ning ini adalah raket yang paling aku suka. Halbertech 8.000, bukan Halbertech 9.000 yang dipakai oleh Daniel Martin. Jadi singkat cerita aja, Daniel Martin aja pindah dari Halbertech 9.000 balik ke kaliber 900 Combat, dan ini adalah salah satu raket Li-Ning terbaru yang menurut aku ini paling the best. Mengapa aku bilang paling the best? Di antara semua raket Li-Ning high end yang keluar di tahun 2024, aku rasa yang ini adalah yang paling bagus. Secara kontrolnya luar biasa bagus, secara speednya juga lincah banget, dan juga secara power ini bomber banget. Jadi buat kalian yang tipikalnya emang fansnya Li-Ning dan kalian pengen punya raket yang secara kosmetiknya bagus, ada pink, ada warna biru, dan juga secara performa juga bagus, dan juga harganya masih bisa aku bilang terjangkau di antara 2.100.000 sampai 2.300.000 aja untuk satu batang raket yang dipakai oleh player atau dipakai oleh atlet. Kalian bisa dapatkan raket yang dengan performa yang sangat luar biasa stabil. Jatuh ke raket Halbertech 8.000. Bisa kalian jadikan senjata andalan kalian selanjutnya juga. Oke, kita akan masuk ke raket nomor 8. Jadi di antara semua raket atau 15 raket yang aku pajang di sini, ini adalah raket yang paling di tengah-tengah. Nggak terlalu spesial dan juga nggak terlalu jelek. Tapi secara performa aku bisa bilang kalau kalian punya budget pas-pasan, kalian beli aja raket satu ini. Mengapa aku bilang begitu? Dikarenakan ini raket jujur aja udah raket lama, tapi sampai saat ini banyak atau bisa dibilang masih dua atlet yang pakai raket ini, yaitu Duora Jet Strike. Chou Tien-chen dan juga salah satu pemain double dari India juga pakai raket ini. Aku bisa bilang gini, karakter raket ini ada dua ya. Jadi di sini raketnya ada dua frame, satu box, satu sword. Jadi kalian wajib sedikit harus gimana ya, adaptasi ke raket ini kalau kalian pengen punya performa yang maksimal di raket ini, atau kalian pengen keluarkan performa maksimal di raket ini raket butuh sekali adaptasi yang banyak. Jadi mengapa aku bilang begitu? Dikarenakan framenya berbeda dari antara satu sisi yang sword dan juga satu sisi yang box, dan juga framenya compact membuat raket ini nggak semua orang bisa pakai. Tapi buat kalian yang sudah terbiasa dengan frame compact dan juga soft kaku dan juga trio, ini adalah salah satu raket yang bisa kalian jadikan senjata andalan. Itulah mengapa Chou Tien-chen sampai saat ini nggak mau pindah raket atau nggak mau upgrade ke raket terbaru dari Yonex, dan dia masih setia menggunakan raket ini. Secara powernya bagus, secara speed bagus, dan secara power kalau kalian punya wrist tangan yang bagus, ini raket luar biasa akan menghasilkan smash yang sangat menghujam sekali. Jadi overall raket ini datang dengan harga yang masih sangat terjangkau, masih kisaran 1,8 sampai ke 2 juta rupiah aja. Jadi buat salah satu raket legend, aku bisa bilang kalau kalian punya budget pas-pasan, kalian bisa beli Duora Jet Strike ini. Ini adalah salah satu raket yang bisa dibilang gini, raket legend yang sampai saat ini performanya sangat bagus. Aku juga menantikan Duora Jet Strike Pro untuk next dari raket Yonex. Moga-moga Yonex dengerin permintaanku dan mereka bikin Duora Jet Strike biar seri Duora ini nggak mati atau nggak
pensiun di raket 2 Raja Strike ini aja. Oke, kita masuk ke raket nomor 7, yaitu raket Li-Ning 3D kaliber 600 Combat. Salah satu raket yang bisa dibilang gini, ini dulunya raket high end, tapi sekarang raket ini udah masuk ke mid end. Mengapa aku bilang begitu? Raket ini udah turun harga sampai murah banget, dan sekarang raket ini dulunya juga sempat sangat langka sekali dikarenakan raket ini viral, tapi saat ini udah banyak sekali toko-toko yang restock raket ini, dan harga raket ini jatuh di kisaran 1,5 sampai ke 1,6 juta rupiah. Jadi bisa aku bilang salah satu raket atlet yang sangat-sangat terjangkau. Masih di angka 1 jutaan, tapi kalian sudah punya raket atlet dan secara performa raket ini komplit banget. Apalagi kalau kalian bisa pakai raket trio, jadi ini adalah raket yang hanya ada di spesifikasi trio. Jadi buat kalian yang pengen punya for you, ini nggak bisa kalian request. Tapi buat kalian yang sudah terbiasa dengan raket trio dan kalian punya power tangan kuat dan kalian punya budget pas-pasan tapi pengen punya raket atlet dengan performa yang bagus, ini adalah raket yang bisa kalian pertimbangkan. 3D kaliber 600 Combat dari Li-Ning. Oke, kita masuk ke raket selanjutnya, yaitu raket nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raket nomor 6 terbaik versi KMP badminton jatuh ke raket sang legend Lee Chong-wei, yaitu Voltric Jet Force 1. Oke, mengapa aku bilang raket ini bagus? Ceritanya raket ini aku beli untuk tujuannya koleksi, dikarenakan ada salah satu catnya yang agak udah sompel, jadi aku mau disimpan juga gak keren, tapi jadinya aku pakai aja. Dan aku bisa bilang ketika aku coba main menggunakan raket ini, untuk powernya ini luar biasa bagus banget. Jadi secara kontrol, secara power, ini adalah raket yang sangat bagus sekali. Tapi untuk secara speed mungkin aja kalian butuh tangan yang jujur aja, butuh tangan yang sangat kuat untuk menggunakan raket Voltric Jet Force 1 ini. Jadi dengan kemampuanku atau dengan skillku saat ini, aku bisa bilang untuk speednya emang butuh sekali power atau butuh sekali tenaga yang kuat untuk menghasilkan pukulan drive yang bagus. Tapi buat kalian yang tipikalnya pemain single, buat kalian tipikalnya kontrol, suka placing bola, ini adalah raket yang sangat bagus sekali. Dan buat kalian yang suka bermain smash, ini adalah raket yang menghasilkan smash yang sangat menghujam sekali. Jadi aku bisa bilang, kalau kalian bertanya ke aku, bang harganya berapa, aku gak bisa sebutkan harga dikarenakan raket ini kalian kalau punya uang pun sekarang kalian mungkin gak bisa beli raket ini lagi. Jadi dulunya sih harganya di 2 jutaan, tapi saat ini mungkin ada yang ngejual 4 sampai 5 juta untuk satu batang raket ini aja. Oke, kita akan bahas mengenai mengapa aku bisa bilang raket ini adalah raket nomor 6 terbaik. Padahal ini adalah raket single yang nggak aku rekomen buat kalian pemain double. Jadi aku gini, kalau kalian bandingkan dengan Jet Force 2, raket ini datang dengan frame yang isometrik, nggak kompak seperti Jet Force 2. Tapi secara performa aku bisa bilang ini raket lebih gampang dipakai dibanding Jet Force 2 yang membutuhkan skill yang bagus, power bagus, dan juga teknik main yang bagus. Jadi overall mengapa aku bilang raket ini adalah raket nomor 6 terbaik dikarenakan secara smashnya ini jujur aja sangat memuaskan sekali. Buat kita yang tukang smash, ini adalah raket yang bisa kalian jadikan senjata andalan kalian selanjutnya. Apalagi kalau kalian punya raket ini, dan kalian bisa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar gimana sih kalian pakai raket ini atau feeling kalian ketika pakai Voltric Jet Force 1 ini. Oke, kita masuk ke raket nomor 5, jatuh ke raket Yonex Nanoflare 700 Pro, bukan 800 Pro dan bukan seri Nanoflare lainnya, tapi yang aku paling suka adalah Nanoflare 700 Pro. Oke, mengapa aku jatuhin raket ini ke raket nomor 5? Bukan berarti raket ini untuk kita tukang smash, tapi buat kalian yang tukang atau playmaker, tipikalnya front court player atau kalian pemain depan, ini adalah salah satu senjata yang bisa kalian jadikan andalan kalian selanjutnya. Jadi rata-rata raketku emang raket smash, tapi untuk ini adalah raket untuk kalian pemain depan. Mengapa aku bilang begitu? Dikarenakan frame raket ini yang kalau kalian sudah tahu ciri khas Nanoflare, ya pipi dan juga lebar, dan juga balance point yang cenderung even balance menuju ke slightly head heavy. Jadi ketika aku swing, ini raket lincah banget. Jadi buat kalian yang tipikalnya suka motong bola ataupun kalian suka
cariin bola di depan net, kalian suka placing bola, ini luar biasa sangat bagus sekali. Terutama buat kalian yang suka jab bola, drive bola, kalian suka bermain adu speed, ini adalah raket yang sangat bagus sekali. Dan juga satu hal yang menurut aku paling bagus adalah raket ini sangat responsif. Buat kalian yang suka tipikalnya defensif, kalian suka ngangkat bola, rally, ini adalah raket yang bagus banget. Satu minus dari raket ini yang aku rasakan adalah power dari raket ini yang secara powernya biasa-biasa aja. Tapi buat kalian yang sudah mulai punya tangan kuat, ini raket juga menghasilkan power yang oke juga. Jadi overall untuk speed, untuk control, ini adalah raket terbaik yang aku bisa rekomendasikan buat kalian pemain depan. Oke, harga raket ini. Untuk harga raket ini jatuh di kisaran 2,5 sampai ke 2,6 juta rupiah. Oke, kita masuk ke raket nomor 4 terbaik yang sangat melegenda, yaitu Fotric Jet Force 2. Salah satu raket yang dari dulu sampai sekarang masih banyak orang cari-cari. Padahal raket ini udah bisa dibilang langka, udah sangat susah dicari walaupun harganya udah dulu sih harganya di kisaran 16 sampai 19 aja, tapi saat ini orang-orang udah jual 2 jutaan, 3 jutaan. Terutama yang warna merah ini udah dijual 3 sampai 4 juta rupiah. Jadi buat aku pribadi, yang menurut aku raket ini bisa jadi spesial dikarenakan frame-nya compact, softnya stiff, dan juga balance point yang sangat heavy. Dan buat kalian yang sudah punya skill mahir, power bagus, dan juga teknik main udah sangat bagus, ini adalah senjata yang paling sempurna buat kalian coba. Fotric Jet Force 2 akan menghasilkan performa yang luar biasa buat kalian yang sudah jago banget. Tapi buat kalian yang tipikalnya masih setengah-setengah seperti aku, kalian skip aja raket Jet Force 2 ini. Tapi buat kalian yang sudah pede, ini adalah raket yang bisa aku bilang secara speed, control, dan power, ini adalah raket yang sangat sempurna pada zamannya. Oke, kita masuk ke raket nomor 3, yaitu raket Yonex Astrok 88D Pro generasi 3. Salah satu raket terlaris di Indonesia untuk saat ini. Jadi hampir seluruh pemain badminton, khususnya penghobi, pasti suka pakai raket Yonex Astrok 88D Pro ini. Aku akan kasih alasan mengapa aku bilang begitu. Oke, jadi ini adalah seri Pro yang datang dengan soft yang cenderung bisa kita handle, atau buat kita penghobi, buat kita amatiran masih bisa kita handle, yaitu soft yang cenderung stiffness-nya masih di medium menuju ke medium stiff aja. Dan juga frame-nya nggak gimana sekompak 100 jet ataupun Nanovel 1000 jet. Ini raket datang dengan kondisi atau bentuk frame yang sedikit compact aja. Itulah mengapa raket ini sangat istimewa, terutama buat kita-kita yang belum punya wrist tangan bagus ataupun power kalian belum gimana sempurna untuk bermain badminton. Tapi buat kalian yang pakai raket ini akan ngebantu power banget, terutama buat kalian yang suka smash. Jadi ciri khas raket ini adalah tipikalnya tukang smash atau kalian suka smash akan suka menggunakan 88D Pro ini. Oke, harga raket ini jatuh di kisaran 2,6 sampai ke 2,8 juta rupiah. Jadi ini adalah salah satu raket yang bisa dibilang sampai saat ini raket masih out of stock atau sangat susah untuk cari 88D Pro untuk saat ini di seluruh toko Indonesia. Jadi buat kalian yang pengen punya raket andalan selanjutnya, ini bisa kalian jadikan andalan. Yonex Astrok 88D Pro generasi 3. Oke, kita masuk ke raket nomor 2 terbaik versi KMP Badminton, masih jatuh ke raket Astrok 100 JZ Kurenai. Raket yang menjadi senjata utama dari Viktor Axelsen, main single terbaik paling sempurna, salah satu robot badminton yang gak ada cacat di dunia untuk saat ini. Jadi ini adalah senjata andalan yang masih sampai saat ini menjadi senjata utama Viktor Axelsen. Jadi ciri khas mengapa raket ini bisa aku bilang nomor 2 terbaik dikarenakan raket ini sumpah sangat sempurna. Tapi buat kalian yang sudah mahir aja, buat kalian yang belum mahir ataupun kalian masih pemula, kalian isi skip raket Astrok 100 JZ Kurenai ini. Tapi buat kalian yang sudah pede, skill kalian sudah bagus, teknik main udah bagus, dan juga power tangan udah sangat kuat, ini adalah senjata yang bisa dibilang kalian beli aja, kalian nggak akan kecewa kalau kalian punya raket satu ini. Yonex Astrok 100 JZ Kurenai. Oke, kita akan sedikit ngebahas tentang harganya. Untuk harga raket ini aku bisa bilang
Di antara semua raket Yonex untuk saat ini yang punya stok, ini adalah raket yang paling mahal. Jatuh di kisaran 2,8 sampai 3 juta rupiah untuk satu batang raket aja. Jadi kalian bisa pikirkan mengapa raket ini bisa mahal, dikarenakan raket ini adalah salah satu raket paling favorit, paling banyak orang pakai, dan juga paling banyak orang jadikan senjata andalan di tasnya. Jadi ini adalah Yonex Astrok 100 JZ Kurenai yang bisa bilang secara powernya sangat-sangat bagus, apalagi buat kalian yang sudah mahir pukulan smash akurasinya ini bagus banget. Secara speednya lincah, masih termasuk lincah walaupun dia datang dengan balance point tinggi, tapi dikarenakan frame-nya compact dan juga softnya kecil banget, membuat setiap kali kita swing ini raket lincah banget untuk kalian yang sudah punya skill bagus. Jadi untuk kontrolnya bagus, untuk speednya bagus, dan untuk secara powernya ini juga sangat sempurna sekali. Tapi ada tapinya, kalau kalian yang punya skill pas-pasan, kalian akan nyerah pakai raket ini. Apalagi kalau kalian fisiknya lemah, kalian isi skip raket ini, yaitu Yonex Astrok 100 JZ yang menjadi senjata nomor 2 terbaik versi KMP Badminton sejauh ini di tahun 2024. Oke, kita masuk ke raket terbaik versi KMP Badminton di tahun 2024. Kalian pasti sudah tahu, jatuh ke raket Victor Thruster F Ultra. Salah satu raket paling mahal yang dibuat oleh Victor untuk saat ini. Jadi harga raket ini dulunya aku beli sih di angka 3 jutaan, tapi kemarin aku lihat di sosial media ataupun di marketplace udah ada yang jual 2,7, 2,8. Jadi udah bisa aku bilang harganya udah mulai terjangkau buat kita-kita para penghobi. Mengapa aku bilang ini raket bagus? Dikarenakan raket ini datang dengan gagang Victor. Jadi buat kita-kita yang penghobi, buat kita-kita yang hanya sekedar amatiran, hanya sekedar main badminton secara fun, ataupun kalian hanya cari senangnya, stres kerjaan ataupun kerjaan masih sangat stres, kalian pengen have fun, buang stresnya, bisa main badminton dan bisa pakai raket Thruster F Ultra ini. Salah satu raket yang bisa ku bilang andalan utamaku untuk saat ini. Jadi ini raket secara speednya lincah, dikarenakan softnya adalah soft paling tertipis di dunia di angka 5,8 mm aja diameternya, dan juga framenya yang compact dan juga aerobox membuat secara swingnya ini lincah banget. Jadi untuk speednya sangat-sangat lincah. Kalau kalian pemain depan juga bisa pakai raket ini. Buat kalian pemain depan atau pemain belakang juga bisa pakai raket ini. Dan juga secara kontrolnya bagus walaupun dia softnya medium. Tapi dikarenakan aku pakai X-Bolt 65 dan salah satu senar yang paling best untuk raket ini X-Bolt 65, aku bisa bilang kontrolnya sangat manjain tangan kita. Jadi mau kita placing bola dimanapun ini raket enak banget. Dan secara power ini luar biasa liar banget. Jadi buat kalian yang tipikalnya emang mencari power di setiap kali permainan seperti aku biasanya kalau main badminton kalau nggak smash ya nggak sah aja. Tapi untuk pakai raket ini, kalau kalian suka gebuk, kalian suka smash, ini adalah raket yang pasti kalian suka. Kalau kalian nggak suka smash, jangan pakai raket ini. Tapi buat kalian yang tipikalnya seperti aku, kalian suka setiap bola naik langsung smash, setiap bola naik langsung smash, ini adalah senjata nomor 1 yang aku bilang paling bagus. Mengapa aku bisa melengsarkan 100 JZ Kurenai di kontenku kali ini? Dikarenakan 100 JZ Kurenai ini nggak setiap orang ataupun setiap aku rekomendasikan raket ini raket akan cocok di tangan kalian. Dikarenakan raket ini full butuh teknik main yang bagus dibanding F Ultra ini. Kalau Thruster F Ultra ini buat kalian yang penghobi, buat kalian yang baru belajar main badminton, ataupun kalian punya skill biasa-biasa aja tapi pengen punya smash yang kuat, power yang bagus, ini bisa kalian pertimbangkan. Victor Thruster F Ultra menjadi raket nomor 1 terbaik di tahun 2024 ini. Oke, jadi cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channelku ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar ke-15 raket yang sudah aku bahas tadi, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!